Bahasa adalah denyut nadi peradaban. Ia bukan sekedar kumpulan kata, tapi cermin cara kita berpikir, berinteraksi, dan memahami dunia. Di tangan kita, bahasa Indonesia hidup, tumbuh, dan terkadang tersesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalkan nama saya David Utama dari Prodi Agroekoteknologi kelas C. Ini dengan NIM 075. Nah, di sini saya akan mengajak kalian untuk merenung dan juga bercermin terhadap suatu hal yang kita lakukan sehari-hari, namun luput dari kesalahan atas pikiran kritis kita, yaitu bahasa Indonesia. Kita hidup di era yang sangat dinamis, di mana informasi itu sangat mengalir deras dari genggaman kita dan bisa langsung mempengaruhi otak kita dan juga tutur kata kita. Bahasa Indonesia yang kita cintai, apakah masih menjadi identitas dan juga alat pemersatu bangsa, atau justru terkooptasi, tergerus, darunya mulai hilang perlahan karena bahasa baru? Mari kita bahas. Oke, untuk membahas itu, kita harus melihat realitas saat ini. Di satu sisi, kutipan dari Sumpah Pemuda memiliki kreativitas bahasa yang luar biasa dengan kelahiran kata baru, singkatan yang efisien, dan pencampuran kode yang cair. Di sisi lain, kutipan tweet media sosial dengan bahasa campur aduk yang ekstrim dan penyingkatan berlebihan. Tweet tersebut merupakan salah satu bahasa yang patut kita waspadai karena erosi makna dan kemalasan berbahasa. Contoh-contoh lainnya, apakah efisiensi komunikasi harus mengorbankan kejelasan dan keindahan? Kesalahan logika dan tata bahasa di ruang publik menimbulkan salah paham. Bahasa yang kasar dan tidak santun mencerminkan degradasi budaya berpikir dan cara berdebat. Ini bukan tentang untuk menjadi polisi bahasa yang kaku, bukan tentang menolak perubahan, tetapi sebaliknya ini adalah seruan untuk menjaga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar bukanlah bahasa yang mati dan hanya ada di buku tata bahasa. Dia adalah bahasa yang lentur, namun punya prinsip, seperti adaptif, namun tak kehilangan jati diri. Ia bisa digunakan untuk menulis caption yang kekinian tanpa harus menghilangkan substansi. Bisa untuk berdebat panas di kolom komentar dengan argumentasi yang tajam tapi tetap santun. Bisa untuk membuat laporan pekerjaan yang kredibel sekaligus menulis puisi yang menyentuh hati. Pernahkah kalian bertanya apa itu realita? Misalnya realita kalian sedang menonton video ini dari HP. Kenapa yang kalian lakukan disebut menonton? Kenapa benda yang kalian pegang disebut HP? Kenapa di negara lain namanya bisa beda? Di Inggris disebut mobile phone, di Jepang disebut ketai denwa, padahal bendanya sama. Ya karena di zaman dulu masyarakatnya pernah sepakat menyebutnya begitu, dan kita sebagai generasi yang baru hanya mengikutinya. Nah, jika kalian melihat realitas seperti itu, artinya kalian melihatnya dari sudut pandang realitas sosial. Pengertian realita tentu berbeda di tiap bidangnya, tapi umumnya realita adalah sesuatu yang nyata atau benar-benar ada. Nah, para pakar biasanya membagi realita menjadi tiga: realita alam, realita mental, dan realita sosial. Lihatlah, bahasa yang efektif dan elegan justru memberikan kredibilitas lebih. Ia membuat ide kita didengar, argumen kita dipertimbangkan, dan pesan kita sampai dengan utuh.
Jadi, yang harus kita lakukan yang pertama adalah jadilah pembaca. Bahasa yang baik selalu lahir dari kebiasaan membaca. Dengan membaca karya-karya berkualitas seperti sastra, esai maupun tulisan-tulisan ilmiah, kita dapat memperkaya kosakata sekaligus belajar merasakan irama bahasa. Membaca membuat kita peka terhadap pilihan kata, struktur kalimat, dan makna yang tepat. Semakin sering membaca, semakin matang pula cara kita mengekspresikan pikiran melalui bahasa Indonesia. Lalu yang kedua adalah jadilah penulis yang sadar. Di era media sosial, setiap orang adalah penulis. Karena itu, kesadaran menjadi sangat penting. Sebelum menekan tombol unggah, luangkan waktu sejenak, cukup 10 detik saja untuk meninjau tulisan kita. Apakah pesannya jelas? Apakah pesannya sopan? Apakah bisa menyinggung pihak lain? Kesadaran yang kecil ini adalah bentuk tanggung jawab besar dalam menjaga martabat bahasa Indonesia di ruang publik. Yang ketiga adalah jadilah penutur yang bertanggung jawab. Bahasa bukan sekedar alat bicara, tetapi sarana membentuk realitas sosial. Kata-kata dapat membangun kepercayaan, menumbuhkan empati, dan menyatukan perbedaan. Namun sebaliknya, bahasa juga bisa melukai dan memecah belah bangsa. Karena itu, gunakan bahasa Indonesia untuk tujuan yang bermartabat, yaitu untuk mendidik, menguatkan, memperbaiki, dan bukan untuk merendahkan atau merusak. Yang keempat adalah bangga terhadap bahasa Indonesia dan kritis. Bahasa Indonesia adalah identitas bangsa yang layak dibanggakan, bahkan di ruang global. Menggunakannya dengan percaya diri adalah bentuk cinta tanah air. Namun kebanggaan itu harus disertai sikap kritis, menjaga ketepatan makna, tidak asal mencampur adukan istilah, dan tetap menghormati kaidah bahasa. Dengan begitu, bahasa Indonesia tetap hidup, berkembang, dan bermartabat dari dalam. Merawat bahasa Indonesia sama dengan merawat cara berpikir bangsa. Setiap kata yang kita pilih, setiap kalimat yang kita susun adalah cerminan dari siapa kita dan ingin menjadi seperti apa masyarakat kita. Mari kita jadikan bahasa bukan sekedar alat, tapi rumah. Ya, rumah yang kuat untuk berpikir, yang indah untuk berperasaan, dan yang lapang untuk berperadaban. Mari rawat, mari gunakan dengan bijak, dan mari teruskan warisan terbaik ini kepada generasi berikutnya. Teman-teman mau tahu banyak tentang dunia, ya salah satunya adalah belajar bahasa gitu. Karena bahasa itu membuat kita lebih kaya dalam hal pengetahuan. Jadi asiknya ya bukan hanya bisa bahasa Jepang, tapi kita banyak tahu tentang Jepang karena kita bisa membaca materi-materi, mendengarkan, menonton film dalam bahasa Jepang. Tentunya sebagai negeri dengan suku dan adat yang jumlahnya udah gak terkira, bahasa kita juga amat sangat beragam. Ribuan keajaiban dan wawasan dari masing-masing budaya lagi nunggu untuk kita cari tahu. Bahasa bisa jadi salah satu jalan untuk bisa sampai ke sana. Bahasa adalah penemuan kita yang paling berharga.
Ia bisa kita pakai untuk gali informasi sekaligus menjalin kerjasama dengan orang sebanyak-banyaknya, seperti bahasa Nelson Mandela ini. Itulah mengapa bahasa ibu akan selalu jadi ciri khas kita. Tapi bahasa lain adalah kunci untuk maju. Makanya ada prinsip yang perlu kita pegang tiap belajar bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Manusia kini udah jadi penguasa dunia memuncaki rantai makanan. Kita bisa bilang kalau penyebabnya adalah karena otak kita lebih cerdas dari hewan lain. Dan ini bikin kita jadi bisa bekerja sama. Dan itu semua bisa terjadi berkat adanya bahasa untuk kita berkomunikasi. Dari suara-suara nggak beraturan sampai jadi huruf dan kata untuk kita berbicara. Lalu sekarang, cara komunikasi kita pun udah banyak banget caranya. Kita bisa berekspresi dari lantunan musik, campuran warna, sampai gambar-gambar abstrak yang bisa bikin kita ngerasa emosional. Sebentar lagi, kita akan tiba di video terakhir serial Kok Bisa Explains. Sampai bertemu nanti di episode Seni. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa dalam percakapan bermakna lainnya. Saya dapat bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.